Sebuah operasi taktis TNI memicu perhatian luas setelah satu unit truk kontainer berukuran panjang dan besar dihentikan secara paksa di jalur hutan terpencil Papua. Informasi awal yang diperoleh dari sumber keamanan menyebutkan bahwa kendaraan tersebut diduga kuat membawa kelompok bersenjata yang selama ini menjadi target pengawasan intensif. Keputusan untuk melakukan penyergapan di tengah jalan bukan tindakan spontan, melainkan hasil pelacakan berhari-hari terhadap pergerakan mencurigakan dari kendaraan logistik yang melintas tanpa manifest resmi. Pihak TNI menyatakan bahwa penyergapan dilakukan setelah konvoi darat tidak merespons peringatan dan terus melaju menuju area pegunungan, lokasi yang dikenal sebagai titik persembunyian kelompok bersenjata. Penangkapan ini menjadi signifikan karena operasi di wilayah tersebut biasanya menghadapi tantangan besar, medan berat, visibilitas rendah, dan potensi serangan balasan yang tinggi. Namun bukannya menjauhi resiko, satuan yang terlibat justru bergerak cepat dan menutup seluruh akses jalan untuk memastikan kendaraan tersebut tidak meloloskan diri. Setelah kontainer berhasil dihentikan, proses pemeriksaan langsung dilakukan dengan prosedur standar pengamanan jarak dekat. Hasil pengecekan membuat situasi semakin serius. Di dalam truk ditemukan 14 individu bersenjata yang diidentifikasi sebagai anggota KKB. Data awal dari aparat intelijen menyebutkan bahwa kelompok ini diduga tengah berpindah lokasi untuk menghindari patroli rutin, dan penggunaan truk kontainer menjadi metode baru mereka untuk mengelabui aparat. Penemuan ini sekaligus membuktikan bahwa jalur transportasi besar kini menjadi salah satu taktik penyamaran yang mulai dipakai kelompok tersebut. Operasi penyergapan ini juga menegaskan bahwa aparat keamanan mulai memperluas pemantauan terhadap kendaraan logistik yang melintas di wilayah rawan. Dengan semakin beragamnya pola mobilisasi kelompok bersenjata, aparat tidak lagi hanya mengawasi pergerakan pejalan kaki atau motor, tetapi juga angkutan berat yang berpotensi dimodifikasi sebagai sarana mobilisasi senjata maupun personel. Dalam penangkapan kali ini, TNI menyatakan bahwa tindakan cepat mencegah perpindahan kelompok bersenjata menuju wilayah yang lebih sulit dijangkau. Informasi lengkap mengenai kondisi para individu yang diamankan belum dirilis, namun otoritas keamanan memastikan bahwa seluruh proses berlangsung tanpa menimbulkan korban dari pihak warga sipil. Penangkapan ini dipandang sebagai salah satu operasi paling signifikan dalam bulan terakhir, terutama karena jumlah anggota bersenjata yang ditemukan di dalam satu kendaraan tergolong besar untuk operasi di kawasan hutan Papua. Pemeriksaan terhadap truk kontainer berukuran besar itu langsung memasuki tahap kritis begitu unit TNI berhasil mengamankan lokasi dan menutup seluruh akses keluar masuk di jalan hutan Papua tersebut. Tanpa menunggu lama, tim khusus pengamanan langsung membentuk perimeter untuk memastikan tidak ada pergerakan mencurigakan dari dalam kontainer. Langkah ini dilakukan karena aparat menilai kemampuan kelompok KKB untuk melakukan perlawanan spontan masih sangat mungkin terjadi, terutama jika mereka merasa posisi mereka sudah terpojok. Begitu pengecekan awal dilakukan, tim taktis memulai pembukaan paksa pintu belakang kontainer. Metode ini dipilih karena sopir truk menolak memberikan kunci dan terus berdalih bahwa muatan yang dibawa hanyalah peralatan kebutuhan proyek. TNI tidak menghabiskan waktu dengan perdebatan, mengingat situasi mengharuskan tindakan cepat. Ketika pintu besi itu akhirnya terbuka, suasana berubah drastis. Di dalam kontainer, para aparat menemukan konfigurasi ruangan yang telah dimodifikasi. Ada kursi-kursi panjang, beberapa kotak logistik tak bertanda, serta ruang kosong yang jelas bukan muatan standar kendaraan logistik. Ketegangan meningkat saat anggota TNI menemukan adanya gerakan dari sudut kontainer. Dengan prosedur standar penguasaan ruangan, tim langsung memberi perintah tegas agar para penghuni kontainer keluar dengan tangan di atas kepala. Awalnya tidak ada respon sehingga aparat melepaskan tembakan peringatan yang memantul di dalam ruang baja tersebut. Barulah setelah itu muncul satu persatu individu, semuanya pria dewasa dengan pakaian dan atribut yang mengindikasikan keterlibatan dalam aktivitas bersenjata. Setelah proses identifikasi awal, aparat memastikan bahwa mereka adalah 14 anggota KKB yang selama ini menjadi target penindakan. Situasi semakin mengkonfirmasi laporan intelijen ketika ditemukan sejumlah barang dugaan pendukung operasi kelompok tersebut. Beberapa di antaranya berupa amunisi, perlengkapan komunikasi, serta perlengkapan medis yang biasanya dipakai untuk mobilisasi kelompok dalam jangka panjang. Temuan ini memperkuat dugaan
Operasi penghentian dan penggeledahan truk kontainer panjang ini segera menjadi bahan evaluasi strategis di internal aparat keamanan, terutama karena pola pergerakan kelompok KKB yang terungkap kali ini berbeda dari metode lama yang lebih mudah dideteksi. Selama bertahun-tahun kelompok tersebut mengandalkan jalur setapak, motor, atau perpindahan kecil yang menyulitkan sensor udara, namun relatif terbaca oleh intelijen darat. Namun penggunaan kontainer besar sebagai alat transportasi personil menjadi sinyal jelas bahwa mereka mulai memodifikasi model operasi dan mencoba memanfaatkan celah di jalur logistik skala besar. TNI menilai bahwa keputusan kelompok tersebut untuk bersembunyi dalam kontainer bukan hanya persoalan penyamaran, tetapi langkah untuk mempercepat perpindahan ke lokasi baru tanpa harus menghadapi tantangan medan ekstrim. Dengan menumpang pada moda transportasi besar, mereka berharap dapat mengurangi resiko terdeteksi dan meminimalkan kelelahan selama perjalanan. Namun perubahan taktik ini justru membuka ruang analisis baru. Semakin besar kendaraan yang digunakan, semakin besar pula peluang untuk ditandai oleh unit pemantauan udara maupun darat, terutama jika rute yang dilewati tidak umum atau tidak sesuai manifest resmi. Dalam evaluasi awal, aparat menyimpulkan bahwa operasi kali ini berhasil karena kesesuaian antara laporan intelijen dan pola perilaku di lapangan. Tim pemantau sebelumnya telah mengidentifikasi anomali pada pergerakan truk, termasuk perubahan rute mendadak dan penghindaran pos pemeriksaan tertentu. Kombinasi data inilah yang membuat TNI memutuskan untuk melakukan penyergapan tanpa menunggu waktu lebih lama. Keputusan tepat ini dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mencegah kelompok tersebut mencapai lokasi yang lebih aman dan memulai kembali aktivitas mereka. Selain itu, penemuan 14 anggota KKB dalam satu kontainer sekaligus menimbulkan analisis lebih dalam mengenai struktur kelompok tersebut. Dalam skala operasi biasa, mobilisasi anggota dalam jumlah besar jarang dilakukan karena meningkatkan resiko deteksi. Namun dalam kasus ini, perpindahan massal justru memberikan peluang besar bagi aparat untuk melakukan penindakan signifikan dalam satu kali operasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kelompok tersebut kemungkinan sedang merencanakan operasi besar atau konsolidasi internal, sehingga membutuhkan perpindahan. Penindakan terhadap truk kontainer besar yang membawa 14 anggota KKB ini tidak hanya menjadi keberhasilan taktis di lapangan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap penguatan kontrol keamanan di Papua. Dalam beberapa jam setelah operasi tersebut dilaporkan, sejumlah satuan di wilayah sekitar langsung meningkatkan status siaga, terutama pada jalur logistik yang kerap dimanfaatkan sebagai rute alternatif kelompok bersenjata. Keputusan ini diambil untuk mencegah potensi upaya balasan maupun perpindahan lanjutan dari jaringan yang masih aktif. Dampak paling langsung terlihat pada pola operasi gabungan antara TNI, Polri, dan unit intelijen lokal. Setelah keberhasilan penyergapan, jalur hutan dan jalan kontur ekstrim yang sebelumnya dianggap rute sekunder, kini dinaikkan statusnya menjadi jalur prioritas pengawasan. Langkah ini dilakukan karena kelompok KKB terbukti semakin adaptif dalam memanfaatkan kendaraan besar untuk menyamarkan perpindahan mereka, dan pembelajaran dari kasus ini menjadi alasan kuat untuk memperketat pemeriksaan terhadap kendaraan barang berukuran besar. Selain peningkatan patroli, aparat keamanan juga mulai membangun peta risiko baru yang mencakup titik-titik sunyi yang memungkinkan kelompok tersebut mengubah arah perjalanan tanpa terdeteksi. Dalam konteks ini, operasi penyergapan kontainer dianggap sebagai momentum bagi aparat untuk memutakhirkan pola deteksi berdasarkan rute aktual, bukan hanya berdasarkan rute utama yang sudah biasa dipantau. Hal ini diharapkan mampu memperkecil ruang gerak kelompok bersenjata yang selama ini memanfaatkan medan geografis Papua sebagai keunggulan utama. Keberhasilan penyergapan ini juga berpengaruh pada dinamika internal kelompok KKB itu sendiri. Informasi dari sumber keamanan menunjukkan bahwa kehilangan 14 anggota dalam satu operasi menjadi pukulan besar yang berpotensi mengganggu rencana konsolidasi mereka. Selain itu, penggunaan kontainer yang gagal memberikan perlindungan seperti yang mereka harapkan membuka kemungkinan besar bahwa kelompok tersebut akan kembali ke taktik lama yang sudah lebih mudah dipetakan oleh aparat. Situasi ini memberikan ruang bagi TNI untuk memanfaatkan momentum dan memperluas operasi pencegahan sebelum kelompok bersenjata sempat menyusun ulang pergerakan mereka. Dalam skala lebih luas, keberhasilan menghentikan kontainer tersebut menegaskan bahwa keamanan wilayah Papua tidak hanya bergantung pada operasi berskala besar, tetapi juga pada ketepatan analisis dan tindakan lapangan yang responsif. TNI menekankan bahwa strategi adaptif akan terus digunakan untuk memastikan jalur logistik, pemukiman warga, serta rute penghubung antar distrik tetap berada dalam kontrol penuh.
Aparat juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap anggota KKB yang diamankan akan menjadi bagian dari penegakan aturan demi menjaga stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut. Operasi ini sekaligus menjadi pesan jelas bahwa upaya penyamaran dengan memanfaatkan kendaraan besar tidak lagi menjadi cara aman